Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu kita Pak Amiruddin MPDI. Yang terhormat rekan-rekan sekalian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 3, yaitu pengertian pusat sumber belajar atau pelaksanaan sumber belajar. Menurut Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan atau AST, sumber belajar adalah meliputi semua sumber baik berupa data atau benda dapat digunakan untuk beri fasilitas belajar bagi peserta didik. Sedangkan pusat sumber belajar merupakan bentuk bangunan mulai dari yang sederhana sampai yang rumit dan lengkap, yang dirancang diatur secara khusus dengan tujuan menyimpan, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber belajar dalam berbagai bentuknya, baik secara individual maupun kelompok. Peralatan dan bahan-bahan pembelajaran ditempatkan dalam suatu lokasi yang mempunyai fasilitas khusus untuk perencanaan, pembuatan, penyajian, pengembangan, dan pelayanan. Merupakan wahana memberikan fasilitas pada proses pembelajaran di mana berbagai jenis sumber belajar dikembangkan dan dikelola, dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan belajar. Adapun banyak berfungsi pusat sumber belajar. Fungsi sumber belajar dan membelajar yang ada pada saat ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan membelajar dan sifatnya lebih individu. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih hal ini dapat dilakukan dengan rencana pembelajaran sistematis. Yang keempat, memantapkan pembelajaran. Berikut fungsi pusat sumber belajar sendiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengembangan sistem instruksional. Yang kedua, fungsi informasi. Yang ketiga, fungsi pelayanan media. Yang keempat, fungsi produksi. Yang kelima, fungsi administrasi. Yang selanjutnya, mengembangkan pusat sumber belajar sebagai sarana dan peningkatan pembelajaran. Harus memperhatikan dapat prinsip kesertaan atau tujuan. Yang kedua, tahap pengembangan sarana kebutuhan. Selain mengembangkan sarana, juga dilakukan mengembangkan program pusat sumber belajar yang tentu saja berorientasi pada tujuan pusat sumber belajar. Dalam mengembangkan program, dibutuhkan adanya SDM yang berkualitas dan profesional. Hal ini dimaksud agar mengembangkan program bisa memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sebagai contoh, pengembangan program adalah menambahkan sumber belajar berupa media dan bahan ajar yang dibentuk cetak ataupun non-cetak. Yang ketiga, tahap implementasi. Tahap implementasi pusat sumber belajar merupakan tahap aplikasi atau pendayungan pusat sumber belajar. Dalam pelaksanaan pusat sumber belajar yang akan digunakan hendak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu pendidikan atau lembaga yang akan mengembangkannya. Sebagai contoh, sebuah lembaga pendidikan memiliki tempat terbatas, maka dapat mendirikan dan mengembangkan pusat sumber belajar bertahap sesuai dengan tempat tersedia. Untuk kemudian, setelah kemampuan lembaga tersebut bertambah, maka mengembangkan pusat sumber belajar dapat terus dilakukan.
Yang keempat, tahap pengelola. Pengelola pusat sumber belajar adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, mengembangkan produksi, dan memanfaatkan sumber belajar, serta upaya terus memperbaiki dan meningkatkan sarana dan program-programnya. Baiklah, yang itu yang saya dapatkan. Atas perhatiannya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.